Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, ini kecilin dulu kali. Nah, coba. Kita ke nomor 26. Ini ada nomor 26 nih. Kita ke nomor 26 dulu. Pembaca dapat menyimpulkan bahwa tujuan penulis membuat teks dan diagram tersebut. Ingat, ini teks dan diagram tersebut untuk apa? Misalnya gitu kan ya. Jadi tujuan lagi kayak yang tadi tuh ya. Jadi tujuan penulis ini kayak apa? Kita lihat dulu. Ini ya berarti. Pembaca dapat menyimpulkan teks dan diagramnya. Jadi dari teks sama diagram itu apa? Misalnya gitu kan ya. Tadi kita diagram udah lihat. Sekarang kita lihat teksnya. Oke. Berarti ini kayak berita gitulah ya. Jadi kayak berita gitu. Kementerian Pariwisata menggelar Rakomas, dapat koordinasi, Rakornas, eh, bla bla bla, tanggal sekian. Ini apa nih? Oh, ya. Oke, oke, oke. Indonesia nih ya meraih target sekian. Jadi ini kayak laporan gitulah ya. Ya, dari Rakornas ini kayak berita gitulah. Ya, itu kayak berita gitu. Karena di sini ada Rakornas yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Dia tuh tanggal sekian sampai sekian, terus di situ ada jumlahnya. Ya, hmm, indeksnya ini pokoknya diwakili oleh ini nih. Kalau udah paragraf sini, ini udah diwakili sini. Oke, oke. Kita langsung aja lihat jawabannya. Kita ke ini. Pembaca dapat menyimpulkan bahwa tujuan penulis membuat teks dan diagram tersebut adalah A. Sosialisasi acara travel. Oke. Kalau misal di acara travel harusnya memasukkan dong. Oke, travel akan diadakan pada tanggal sekian, sekian. Sedangkan yang dimuat di sini adalah laporan. Ya enggak? Laporan. Laporan kegiatan. Oke. Rakornas. Ingat, di atas itu biasanya laporan kegiatan ini kok laporan kegiatan ini kok masih gerak-gerak ya. Oke, masih kedip-kedip ya. Laporan kegiatan itu pasti bersifat pribadi. Maksud bersifat pribadi itu apa? Dia itu cuma dikonsumsi oleh Kemenpar doang. Ya, berarti penulis di sini dia bukan berupa laporan kegiatan. Ya, karena laporan kegiatan itu hanya bisa dimiliki oleh Kementerian Pariwisata. Jadi dia nggak boleh nih ada di sini. Terus kita kecek berita acara. Berita acara itu berarti akan diselenggarakan. Akan diselenggarakan. Kalau kita lihat di situ kan dia udah terselenggara. Ya nggak? Oke, kita ke D. Sosialisasi kegiatan pengukuran travel. Ya. Di situ bukan sosialisasi pengukuran ya, tapi memang membandingkan dari Denpasar, Surabaya, dan seterusnya. Dia 5 tertinggi di Indonesia. Ya, indeks pariwisatanya. Jadi untuk sosialisasi kegiatan pengukuran itu enggak. Baru kalau yang E, sosialisasi publik indeks pariwisata Indonesia. Maksudnya gimana? Sosialisasi publik itu maksudnya menyebarluaskan informasi ke publik. Menyebarkan ke publik. Ya, indeks pariwisata Indonesia. Jadi makanya kenapa penulis di sini ingin memberitahu kepada halayak umum, terutama orang-orang di masyarakat luas, gini loh, indeks pariwisata Indonesia, datanya seperti ini dan seterusnya. Makanya kenapa untuk nomor 26 itu jawaban yang tepat adalah yang E, seperti itu. Oke, kita ini dulu deh. Ini kenapa goyang-goyang ya? Apa karena ditekan? Coba.
Kita ke berikutnya deh, kita ke 27. Ini kayaknya memang fase-fase kritis soal nih kayaknya. Coba kita ke 27. Oke. Sama ya. Barusan kayak yang tadi tuh tujuan itu sama. Jadi kalian tinggal analisis isinya, terus kalian sandingkan dengan pilihan-pilihan yang ada di sini. Untuk nomor 27 dia jawabannya adalah B. Coba kita lihat. Kita B. Ya, memaparkan peran sektor kelautan yang memiliki prospek cukup besar terhadap pembangunan nasional. Jadi di atas kita lihat dulu teksnya kayak apa. Pertumbuhan ekonomi dunia secara agregat cenderung agregat pertumbuhan ekonomi dunia secara agregat cenderung meningkat. Hal ini membawa implikasi pada peningkatan aktivitas ekonomi di Asia Pasifik. Bla 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 bla. Ya. Oke, ada sektor kelautan. Indonesia nih, ya kan, diprediksi memegang peranan kunci dalam pertumbuhan Asia Pasifik. Terus dibandingkan dengan negara kelautan Indonesia di sini masih relatif rendah. Namun sektor kelautan di Indonesia itu mempunyai prospek cukup besar sebagai sumbangan pembangunan nasional. Jadi istilahnya gitulah ya. Jadi kalian cari inti-inti dari bacaannya baru kalian tentukan di pilihan gandanya. Tujuannya udah jelas tuh. Apa? Tadi sih B. Kalau kita bandingin dengan yang A, memaparkan perbandingan sektor kelautan RRC, dia enggak kan? Dia enggak berupa perbandingan gitu, enggak. Meyakinkan pembaca, ingat, dia itu berarti persuasi. Ya, kalau persuasi pasti ada namanya ajakan di dalamnya. Kalau kita lihat pun dia berupa pemaparan, dia itu berupa eksposisi. Ya, dia berupa eksposisi, bukan persuasi. Mendeskripsikan, ingat deskripsi itu memberikan gambaran. Gambaran berarti kalian seolah-olah melihat apa yang disajikan di dalam teksnya. Ya, misal biasanya gambaran itu berupa visual. Ya, deskripsi visual. Jadi seolah-olah kalian bisa melihat apa yang terjadi di dalam teks. Kayak novel tuh. Ya, novel kan kita dideskripsikan tuh ya, pendeskripsian. Jadi ada kayak, oh ternyata gini nih bentuknya, oh kayak gini, istilahnya gitu. Jadi ada visual gitu. Terus membandingkan, dia nggak berupa perbandingan, ya, tapi memang memaparkan peran sektor kelautan yang memiliki prospek cukup besar, seperti itu. Jadi jawabannya betul yang B. Kalau kalian lihat tujuan teks itu biasanya bisa kita lihat dari masing-masing paragrafnya dulu, ya, isinya apa, isinya gitu, atau enggak di bagian akhir, ya, karena dia bentuknya eksposisi, ya biasanya bentuk teks itu bisa dilihat dari akhir paragraf. Kalau di akhir paragraf berupa ajakan, ya udah berarti dia mempengaruhi atau meyakinkan pembaca. Kalau misal cuma dia kayak gini, ini penjelasan dari awal sampai bawah itu eksposisi. Eksposisi berarti dia tujuannya untuk menjelaskan atau memaparkan, dia nggak membandingkan. Misalnya gitu, ya. Bisa lah sebenarnya. Kita ke 28. 28 di sini judul. Ingat judul tadi udah kita bahas sebelumnya. Judul itu kalian cari dulu pokoknya, pokok bahasan dalam teks ini apa, ya enggak? Oke, tadi udah kita baca sejenak, ya enggak? Dikit tadi kita baca, makanya teknik membaca scanning itu sangat perlu kalian tingkatkan. Scanning itu kita cari info-info yang penting dalam paragrafnya. Nah, kenapa kita butuh ide pokok di sana? Tadi udah kita lihat ya, prospek maksudnya ke apa ya? Kayak kesempatan Indonesia gitu loh. Di sini Indonesia itu punya kesempatan, kayak punya prospek gitu kan. Ya, prospek di bidang kelautannya, misalnya gitulah ya. Meskipun dia kan masih rendah tuh, ya dia itu masih rendah, tetapi dia itu punya sektor kelautan, mempunyai prospek, yaitu kesempatan yang tinggi tuh. Bahkan dia bisa mengalahkan
Cina atau segala macam. Nah, ya kita lihat dulu di pilihan gandanya. Ingat, judul itu jangan sampai berupa klausa. Tuh ya, kalian ingat, judul itu jangan sampai berupa klausa. Kita cek dulu. Kawasan Asia Pasifik sebagai penggerak utama. Ingat, di sini yang dibahas ada kelautan. Ya, di sini yang dibahas ada kelautan. Prospek ini simpan dulu, karena jawabannya B. Perbandingan sektor kelautan di beberapa negara ini enggak. Di tabel mungkin iya, tapi di sini enggak. Yang dibahas dalam teks itu enggak. Peran sektor kelautan dalam pembangunan nasional. Ingat, perannya kalau kita lihat di sini nih, perannya itu cuma berapa persen kan? Kalau kita lihat, kalau berbicara tentang prospek, prospek itu dia punya kesempatan lebih gitu loh, membangun si Indonesia, istilah gitulah. Jadi kalau kita ambil yang D, kita simpan dulu, nanti kita bandingkan sama yang B. Aktivitas kelautan ini enggak. Coba kita bandingkan B sama D. Ya, prospek sektor kelautan di Indonesia. Prospeknya apa aja? Tadi di awal paragraf udah jelas, ya enggak? Di awal paragraf udah jelas diterangkan kalau sektor kelautan Indonesia itu memiliki kayak kesempatan gitu, kayak dia itu bisa, istilahnya gitulah ya. Makanya disebutnya prospek, ya enggak? Kalau peran sektor kelautan dalam pembangunan nasional, berarti dia lebih fokusnya ke sini, ke tabelnya. Nah, perannya itu cuma segini, 20%. Ini namanya perannya. Sedangkan yang kita bahas di sini adalah kelautan Indonesia ini punya suatu hal lebih, istilahnya gitu. Nah, kenapa judul yang tepat adalah prospek sektor kelautan di Indonesia? Karena dia udah mewakili paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf ke-4. Seperti itu, ya. Sebenarnya menentukan judul itu pokoknya kalian tahu pokok pembahasannya udah tuh, bisa. Kita lihat di sini nomor 29. 29 lumayan lah, ini coba. 29 ya. Oh, sesuai tabel. Lagi-lagi tabel nih ya. Coba deh. Oke. Ingat, tabel itu kalian kualitatif sama kuantitatif, ya. Kualitatif sama kuantitatif. Ini pertemuan kita terakhir ya. Jadi kakak doakan semoga lancar-lancar lah. Ingat itu tadi ya, yang kakak sampaikan. Kalian harus punya 3 hal itu dalam diri kalian kalau udah menghadapi suatu hal yang besar, ya. Persiapkan, dan ya pokoknya itu kalian udah melalui proses yang panjang, ya kan, kita udah 9 mingguan. Kakak udah ngisi bahasa Indonesia udah 9 mingguan lah istilahnya. Jadi semoga bisa bermanfaat lah ya, bisa membantu lah. Oke, kita di sini tabel ya, isi tabelnya. Kita sesuaikan yang ada di sana. Kita lihat yang A. Hanya Provinsi Jawa Timur, seret. Hanya Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan perkembangan positif. Oke, kok Jawa Barat sih? Jawa Timur ya. Yang menunjukkan tren positif. Ingat, tren positif berarti naik, naik, ya. Kalau kita lihat Jawa Barat, dia turun. Riau turun, Jakarta turun, Sumatera juga turun, Kalimantan dia turun, Banten turun, Jawa Tengah dia turun juga, Irian 3,8, 3,9, 4,8. Dia sama, ya. Berarti bukan cuma Jawa Timur, tapi Irian dan juga Kalimantan Selatan juga sama. Dia memiliki tren positif juga, ya. Kita hapus dulu yang ini. Kita ke B. Hanya Provinsi Jawa Barat, ya. Hanya Provinsi Jawa Barat nih yang menunjukkan persentase ekspor menurun dari tahun 2005 ke 2007. Padahal banyak yang menurun. Ini menurun. Ya enggak? Ini juga, oh enggak deh. Ini agak naik dikit. Ya, dari ini naik. Ini turun. Ya, ini juga turun. Terus ini juga, oh enggak, ini agak naik lah dikit. Ini juga turun. Ini sama. Ya, ini juga turun. Jadi bukan cuma Jawa Barat. Ya, hapus dulu. Kita ke yang C dulu deh.
Provinsi yang paling dominan melakukan kegiatan ekspor adalah provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Kita lihat dulu. Dominan itu berarti paling banyak. Istilahnya gitu. Ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, ada Jakarta, ada Banten, ada Jawa Tengah. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang satunya juga 5. Berarti nggak bisa dong, dia nggak bisa disebut dominan. Kita lanjut ke D. Kita pakai warna ungu aja deh. Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Kaltim, ya, Riau, Sumut, Kaltim, nah, mengalami penurunan ekspor pada tahun 2006. 2006 mereka mengalami penurunan. Oke, penurunan. Penurunan. Ini enggak kenaikan malah. Ya enggak? Dia naik. Bukan berarti kan? Kita lihat yang E. Kontribusi ekspor non-migas Provinsi Riau, nih Provinsi Riau, nih ya, melebihi akumulasi provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan. Oke, akumulasinya berarti ya. Jadi kalau kita lihat di situ, nih kuantitatif berarti kalian. Riau itu ada 13,6, 13,0, 13,5. Ya, itu nanti kalian jumlahin lah berapa. Kakak sebenarnya kuantitatif kakak juga nggak terlalu ini. Ya, 9 ini 10 berarti 40,1. Terus kita lihat tuh Kalimantan tadi ya. Kalimantan, provinsi di Kalimantan cuma ini nih. Kalimantan Selatan sama Kalimantan Timur. Langsung aja kita jumlahin tuh ya, 51 dah ya. Anggaplah ini Kaltim 51. Ini pun nggak terlalu setinggi ini kan. Kalau kita bandingin nih, Kalimantan Selatan itu cuma 3,1, 3,1. Sedangkan Kalimantan Utara dia 5,9. Jadi kalau kita jumlahin dia nggak sampai ke 13 juga. Begitu juga dengan ini nih, Kalimantan Timur 6,2, dia koma sekian. Dia nggak bisa sampai ke 13,0. Terus kalau ini juga sama, 5,9, 3,8. Dia juga nggak bisa sampai ke 13,5. Nah, kenapa? Kontribusi non-migas Provinsi Riau melebihi akumulasi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Berarti jawabannya yang E seperti itu. Ya, bisa lah. Oke, coba kita ke 30. Oke, 30 ini kayaknya yang fatal ya. Coba. Kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif itu nanti kalian berkaitan dengan ejaan. Jawabannya B. Berkaitan dengan ejaan, berkaitan dengan banyak hal sebenarnya, ya. Mulai dari ejaan, tanda baca atau segala macamnya. Jawabannya B, 2 dan 6 coba. 2, kita ini dulu deh. 2 sama 6. 6 ini ya. Oke, coba kita simpan dulu ini. Kita cari kesalahannya di mana? Ya, antara ejaan atau mungkin tanda bacanya atau mungkin yang lain. Luas wilayah Indonesia dengan komoditas unggulan ekspor relatif bervariasi antara provinsi membuka peluang. Luasnya wilayah Indonesia dengan komoditas unggulan ekspor relatif bervariasi antar provinsi membuka peluang peningkatan diversifikasi ekspor Indonesia, baik dalam rangka meningkatkan ekspor di kawasan ASEAN, Asia lainnya, harusnya koma, maupun, ya. Jadi kalau ketemu baik, titik-titik, maupun, titik-titik, harusnya gitu. Itu untuk penulisan konjungsi relasional, korelatif. Korelatif. Ya, tuh. Terus kita ke 6. Hingga saat ini, provinsi yang paling dominan melakukan kegiatan ekspor adalah Jawa Barat diikuti Riau, Jawa Timur, dan Jakarta. Ini harusnya koma, ya enggak? Karena ini berupa perincian. Seperti itu. Ya, jadi untuk nomor ini dia jawabannya B. Kalian jawab apa ya?
Oh, banyak yang A. Yang A berarti 1 dong. Coba 1. 1 sama 3 ya. Pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN membuka peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui integrasi ekonomi dan keuangan di kawasan. Nggak ada masalah. 3. Secara fisik, oke, itu betul pakai koma. Ekspor Indonesia ditentukan oleh kinerja ekonomi dan perdagangan provinsi. Nggak ada masalah juga. Ya, di sini 3 sebenarnya nggak ada masalah. Jadi memang yang ada ejaan itu di kalimat ke-6 dan kalimat ke-2. Jadi 2 dan 6 adalah jawabannya. Ya. Oke, ini 31 nih. Kakak penasaran 31 ini kenapa pada ini ya? Coba. Oke. Apa ini? Oh, simpulan. Oke, simpulan jadi momok ya. Oke. Kita lihat dulu. Simpulan manakah yang paling tepat untuk teks tersebut? Ingat, kalau udah kalian ketemu simpulan, kalian baca dulu tuh. Teksnya sebenarnya di sini bahasanya apa sih? Istilahnya gitulah. Oke, kita lihat di sini nih. Pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN membuka peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui integrasi ekonomi dan keuangan. Oke, pembentukan ASEAN di sini nih istilahnya berdampak positif lah ya istilahnya. Di sini membentuk peluang ya sekaligus tantangan. Oke, kita lihat dulu paragraf kedua. Unggulan ekspor yang relatif bervariasi antar provinsi untuk pertumbuhan ekspornya. Jadi apa sih pembentukan ASEAN ini sangat memiliki untung nih. Untungnya di sini nih, yaitu kita bisa meningkatkan nilai ekspor ke kawasan, misalnya gitulah. Jika dilihat secara lebih detail, maka setiap wilayah di Indonesia memiliki kekhususan komoditas utama. Jadi masing-masing ini itu pasti punya komoditas utama, misalnya gitu ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan atau ke soalnya. Simpulan manakah yang paling tepat? Oke, langsung aja kita lihat ke yang A. Komoditas ekspor Indonesia yang sangat bervariasi memacu peningkatan diversifikasi ekspor di Indonesia. Ingat, teks 1 pembahasannya adalah ada ASEAN-nya. Ya, maksudnya pembentukan ASEAN itu jadi kunci. Makanya kenapa pembentukan ASEAN tercipta, ekspor di berbagai wilayah yang komoditasnya itu beda-beda, itu bisa ditingkatkan. Seperti itu. Berarti ini enggak. Ya, kita ke B. Setiap wilayah di Indonesia memiliki kekhususan komoditas yang diekspor ke kawasan ASEAN. Ini dia lebih kepada paragraf kedua dan 3. Ya, dia lebih kepada paragraf kedua dan ketiga. Kalau kita ambil, kita ke C. Di sini pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN. Oke, tadi udah kita jelasin di atas. Ya, pembentukannya itu memacu pertumbuhan ekspor Indonesia. Karena kenapa? Tadi udah ada integrasi ekonomi dan segala macam di kawasan dong. Pastinya setelah pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN ini terjadi, Indonesia harus memacu pertumbuhan ekspornya. Karena di masing-masing wilayah itu punya banyak sekali komoditas unggulannya. Makanya di situ ya. Oke, kita simpan dulu deh sebagai perbandingan. Kita ke D. Sebagian besar provinsi di Indonesia hanya memiliki komoditas ekspor utama yang terbatas. Ingat, yang namanya simpulan itu kita berkaitan dengan keseluruhan isi. Ya, kalau ini dia pasti berkaitan dengan paragraf 3. Paragraf 3. Kalau kita ke E, peningkatan kesejahteraan bangsa dapat dilakukan melalui pengintegrasian ekonomi dan keuangan kawasan. Ingat, di sini topik utama dalam teksnya adalah pembentukan ASEAN ya, itu memicu peningkatan kesejahteraan bangsanya. Melalui apa? Melalui pengintegrasian dan keuangan kawasan. Melalui apa? Memacu. Kok pemacu sih? Dengan apa? Memacu itu tadi apa? Ekspor. Sehingga semuanya itu bisa tercapai. Ingat pokok utama. Ya, karena simpulan yang harus kalian cari adalah pokok utama dalam teks ini sebenarnya apa. Mereka kan fokus paragraf 1 dulu, paragraf 2, paragraf 3. Kalian lihat semuanya.
baru kalian tentukan simpulannya di sana. Seperti itu ya. Jadi kalau yang E dia kurang tepat. Oke, kita lanjut dulu. Oke, ini kali ya. Kita ke 32. Jatuh. 32 coba. Ini ya. Penulisan teks tersebut bertujuan agar pembaca, oke, lagi-lagi di sini ya. Tujuan teks. Ingat, tujuan teks itu berkaitan dengan isi dari apa ya? Yang di teks lah istilahnya. Meyakinkan. Ingat, meyakinkan berarti dia persuasi. Ya. Apakah di sana ada ajakan? Ya. Kalau ada ajakan, berarti dia tidak berupa pemaparan kayak di atas. Karena di atas itu udah berfungsi atau dia itu bentuknya adalah eksposisi. Biasanya di sini nih ada ajakan. Ya, sebagai bangsa yang besar, ayo kita ini apa segala macam lah. Pokoknya di situ kalau udah meyakinkan itu pasti ada ajakan karena dia berupa persuasi. Kita ke B. Memiliki gambaran. Jadi tujuan itu adalah orang-orang itu memiliki gambaran gitu loh. Bahwa potensi ekspor non migas Indonesia lebih besar daripada ekspor migas. Ya, ingat. Tadi kita udah pembahasan di atas, dari atas sampai bawah itu memang fokusnya ke non migas. Jadi kita tidak pernah menyinggung ada ekspor migas enggak di sini. Kalau media sama media ekspor misalnya bla 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 segala macam dari pertemuan mikro nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada kalian jangan pakai ya. Kita ke C. Jadi orang-orang itu bisa menyimpulkan bahwa beberapa provinsi di Jawa itu memiliki komoditas ekspor unggulan yang lebih terdiversifikasi. Kalau kita lihat tadi meratakan ya, masing-masing daerah itu mempunyai ke komoditas masing-masing. Jadi kita nggak ambil yang ini. Jadi dia tujuannya bukan yang itu. Menyadari bahwa kevariasian unggulan produk provinsi harus digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor. Oke, ini simple karena jawabannya yang D. Kita bandingkan sama yang E terakhir nih. Menyadari bahwa pada tahun 2015 anggota ASEAN siap menghadapi kerjasama ekonomi antar anggota. Enggak dong, menyadari bahwa pada 2015-nya anggota ini bukan cuma 2015, bahkan setelah itu baru bisa ya. Nah, kenapa di sini D itu lebih tepat? Yaitu menyadari bahwa kevariasian unggulan produk provinsi itu harus betul-betul didaya gunakan ya. Seperti itu. Terus kita ke 233 nih. 33 coba. Kita ke 33. Oh, skema lagi. Ya. Ini terakhir kakak ngelihat soal ini itu dulu SBMPTN 2016. Semoga tahun ini nggak ada ya. Takutnya apa ya? Karena kita kan nggak tahu, yang nggak bisa prediksi tuh bentuk soal tahun ini apakah sama dengan sebelumnya atau malah lebih luas atau apa, kita nggak tahu tuh ya. Makanya kita persiapkan matang di sini nih. Di skema itu kalau kita ambil sebenarnya itu ada namanya peta konsep ya. Jadi skema itu biasanya kita sebut sebagai peta konsep ya. Itu namanya peta konsep. Kalau kita ambil nih dari atas, paragraf di atas ya, dari kalimat utama dulu deh ya. Kalimat pertama dulu. Kalimat pertama, oke, kita ambil di sini dulu sampai sini ya. Oke, di situ ada pembentukan ekonomi ASEAN ya. Pembentukan ekonomi ASEAN ya. Membuat peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan bangsanya melalui apa? Melalui integrasi ekonomi dan keuangan di kawasan itu sendiri. Makanya di sini ada tuh tadi integrasi apa nih? Kayak ekspor apa segala macam dijelaskan di paragraf ini, paragraf dan seterusnya. Jadi biasanya kalau udah kayak peta konsep itu kalian lihat dulu deh kalimat utamanya kayak apa. Itu ya. Kalau kalimat utama udah jelas kelihatan, ya udah kalian lihat dari kalimat utama. Ya. Oke, kalau kita lihat jawabannya D. Jawabannya adalah D. Kalau kita bandingin dengan yang lain, yang A,
fokus utama kita adalah pembentukan ASEAN. Ya, pembentukan ASEAN. Kalau kita lihat di sini ASEAN-nya tidak terlihat nih. Makanya kenapa ekspor Indonesia lebih diunggulkan di sini. Makanya kenapa ini salah. Harusnya ekonomi ASEAN dulu. Indonesia enggak nih ya. Ekspor Indonesia ini ASEAN, Asia, sama internasional. Mungkin itu lebih kepada ekspor komoditas Indonesia ke seluruh kawasan dunia. Istilahnya gitu. Makanya di sini ada Asia sama internasional. Terus kita ke D. Tadi kesejahteraan udah kita punya ya. Kesejahteraan itu bisa didapat dari pembentukan ekonomi ASEAN. Melalui apa? Melalui integrasi ekonomi dan peningkatan komoditas unggulan atau ekspor. Misalnya gitu. Nah, kenapa jawaban yang ini dia lebih tepat? Ya, kalau yang E dia malah salah tuh bentukannya. Memang masyarakat ekonomi ASEAN di sini dibentuk. Berikutnya itu harusnya ada kesejahteraan. Ya, ekonomi ini betul-betul di kesejahteraan rakyatnya ini nih, masyarakat. Melalui apa? Melalui ini sama ini. Jadi harusnya ini ada di sini. Seperti itu. Dia baru bisa. Cuma kalau peta konsepnya kayak gini, lebih baik kita pakai yang B. Jadi peta konsep itu kayak yang kita ambil pokok. Yang jadi inti dari suatu bahasan itu apa? Istilahnya gitu. Kalau kita lihat di sini, intinya adalah kesejahteraan bangsa di sini. Ya, nah, kenapa pembentukan ASEAN itu betul-betul pengaruh terhadap kesejahteraan bangsa melalui apa? Integrasi ekonomi dan keuangan serta peningkatan komoditas unggulan ekspor. Seperti itu. Cuma ini jarang sih masuk soal. Jadi kakak rasa semoga nggak masuk lah istilahnya. Oke, ini bisa lah ya kalau ini kayaknya. Kita ke 34 deh. Oke, tabel ya. Pokoknya kalau tabel itu kalian jadikan ide kayak apa ya, perbanyak latihan lah. Ya, kalau tabel itu PU itu kadang ngecoh di situ memang bener nih tapi ternyata salah. Itu kadang nyebelin tapi semoga enggak lah nanti ya. Pernyataan manakah yang paling sesuai dengan isi tabel? Jadi isi tabel itu sesuai nih yang mana? Misalnya gitu kan ya. Kita langsung ambil aja tuh yang A. Jumlah pengangguran lulusan universitas nih ya, universitas lebih banyak daripada lulusan diploma. Betul ya? Ini 500, 700, 800, 700. Oke, ini betul. Simpen dulu. Kita ke B. Jumlah pengangguran lulusan SLTA tahun 2008 dan 2009, SLTA 2008, 2009, lebih sedikit daripada SLTA tahun 2010-2011. Lebih sedikit daripada tahun 2010 dan 2011. Jumlah pengangguran lulusan SLTA tahun 2008, 2009 lebih sedikit. Padahal lebih banyak ya. Salah. Kita ke C. Yang C di sini jumlah pengangguran lulusan SLTA ya setiap tahunnya menurun, malah dia bertambah, terus menurun, dia sempat nambah ya. Berarti kita buang yang ini. Kita ke D. Kalau kita lihat yang D, jumlah pengangguran lulusan SLTP ini berarti setiap tahun menurun, malah dia sempat naik nih ya, dia naik di sini nih, naik. Berarti yang ini bukan. Kita lihat yang E ya, kita lihat yang E, jumlah lulusan diploma setiap tahunnya menurun. Jumlah lulusan diploma setiap tahunnya menurun, padahal meningkat 400 ke 500, ya nggak sempat turun di sini ya. Berarti ini salah, berarti memang jawabannya adalah yang A, seperti itu ya. Oke, analisis lah istilahnya seperti itu. Kita lanjut dulu deh. Kita ke soal, kalau ini bisa lah ya. Ini baik, tapi ada yang jawab C, coba. C. Kata itu pada kalimat 1. Nah, paragraf 2. Oh, ini berarti ya. Coba. Andaikan setiap pengusaha mampu merekrut rata-rata 50 orang pekerja, itu pun baru 20 juta bla bla bla. Ingat,
Kalau udah ada itu, kalian jangan jauh-jauh nyarinya, ya. Kalian langsung aja cari sebelumnya. Ya, kalau memang belum yakin, kalian jadikan lagi. Misal, andaikan setiap pengusaha mampu merekrut rata-rata 550 orang pekerja, ya, 50 orang pekerja pun baru cuma 22 juta orang aja nih. Oh, berarti memang rata-rata tuh yang dituju. Ya, berarti kita tinggal lihat ini bukan, ini bukan, ini bukan. Jawabannya D. Setiap pengusaha mampu merekrut rata-rata 50 pekerja. Ini juga bukan. Oh, berarti rujukannya ke sini. Jadi kalau udah ketemu rujukan itu, ya kalian jangan jauh-jauh dulu sebelumnya, ya itu udah pasti dia rujukan ke sebelumnya. Oke, oke kita lanjut dulu. Kita ke 36. 36, ini ya 36. Paragraf manakah yang paling tepat melengkapi teks di atas? Oke, kalau udah teks di ini biasanya apa ya? Kayak kelanjutan lah istilahnya ya. Jadi kayak kelanjutan tuh ada kan di soal TBK yang tahun kemarin. Jika dibuatkan satu paragraf, ide pokok yang tepat untuk melanjutkan teks di atas adalah sama aja kayak gitu sebenarnya. Ya, berarti di sini melengkapi. Oh, berarti di sini kan ada tabel tuh. Pasti dia berkaitan dengan tabel. Apa itu? Kita cari dah itu satu-satu. Tabel di atas menunjukkan bahwa angka pengangguran diploma, ya, angka pengangguran diploma dan SLTA, apa ini? Oh, kita lanjut ke 36, ke jawabannya aja ya, biar kena semua jawabannya ntar. D ya, coba. Tabel di atas diketahui bahwa pengangguran tamatan SLTA paling banyak jumlahnya. Hal itu disebabkan tidak banyaknya tamatan SLTA yang melanjutkan studi ke jenjang pendidikan di atasnya, baik di diploma maupun universitas. Oh ya, SLTA paling banyak ya. Tapi coba kita bandingin. Tabel di atas menunjukkan bahwa angka pengangguran diploma, ya, diploma dan SLTA dan diploma itu tinggi. Mereka langsung masuk ke bursa tenaga kerja begitu tamat sekolah. Hal itu disebabkan tidak banyak tamatan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya. Bisa juga ya, tapi di situ kan ada mereka langsung masuk ke bursa tenaga kerja begitu tamat sekolah. Kalau memang langsung masuk ke sana harusnya jumlahnya berkurang dong, jumlah penganggurannya. Ya. Atau enggak kita ke B. Tabel di atas menunjukkan bahwa pengangguran tamatan diploma, ya, tamatan diploma dan pengangguran tamatan sarjana itu paling banyak jumlahnya. Padahal SLTA ya paling banyak jumlahnya. Kita buang dulu. Tabel di atas menunjukkan bahwa pengangguran tamatan universitas jumlahnya paling banyak. Enggak. Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah tamatan SMA paling banyak. Jumlah itu harus ditampung di jenjang pendidikan di atasnya, yaitu diploma dan universitas. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran. Enggak juga ya. Karena SLTA tetap paling tinggi. F. Lanjut aja tuh. Oke, kita ke 37 ini ya. Kayaknya yang banyak salah juga nih. 37. Ada 2 orang yang betul nih. Ya. Ada Tegar. Ya, ada Tegar. Sama aduh, gak kelihatan lagi. Sama Habib. Habib Razaga Arjanu. Ya, tuh 2 orang yang betul untuk nomor 37. Coba kita cek ya. Kalimat tidak efektif. Ya, kalimat tidak efektif itu berarti kalian cari kayak gini nih. Tanda baca sama bacaan atau segala macam lah. Berhubung di sini dicarinya dari 1 sampai 6, berarti kalian fokusnya 1 sampai 6 karena teksnya juga 1 sampai 6. Kita lihat dulu 1. Persebaran penduduk di Indonesia sejak dahulu tidak merata. Ingat, persebaran itu baku. Ya, dia kayak permakaman. Ya, permukiman, persebaran. Itu sama aja. Jadi itu merujuk ke kata bendanya. Ya, kalau penyebaran itu prosesnya. Pemakaman juga proses. Terus pemukiman juga proses memukimkan. Jadi di sini udah betul ya. 1 udah betul. Kita kedua. Sejak tahun 1930 ya. Gimana kalau dalam teks kita bisa tahu itu sebuah proses atau sebuah kata bendanya, Kak?
Oh, dari imbuhannya. Dari sini nih. Jadi imbuhan pe itu sebenarnya banyak banget tuh dia. Ya, dia tuh banyak banget kalau kita ambil satu-satu itu karena alo alo ini kan morfemnya. Alomorfem itu banyak banget tuh pe, ada peng, ada per, ada peny, ada pem, ada pe apa lagi ya? Pe, ada per tadi udah ya. Pe doang tuh ada. Pen, penanya, oh ya pen. Terus apa lagi ya? Kayak peng, kayak gini nih ya, kayak pengumuman. Kalau penge, Ya, kalau penge penge itu nanti ya berarti dia nanti ke oh ya penge juga ya. Kayak apa ya kalau penge ya? Pengebom. Oh iya, pengebom. Pengebom. Ya. Pokoknya biasanya kalau penge itu biasanya mereka itu masuk kepada imbuhan yang terdiri atas 3 kata aja tuh. Ya kayak ngepel tuh ya, pengepel dari kata pel. Terus ada namanya pengecat dari kata cat. Terus ada dan lain-lainnya lah ya. Terus kita lihat ke sini dulu pengumuman, pengemudi ya. Dia dari kata kemudi. Jadi pe itu konsepnya sama kayak me ya. Jadi dia kayak kemudi, dia kan dari kata kemudi dia mendapatkan k. Dia jadinya peng ya. Pengemudi. Jadi gitu ya. Per. Per ini biasanya lebih kepada kata benda. Ya, dia lebih kepada perujuk. Sebenarnya semuanya kata benda, tapi ada perubahan di sini nih per sama pen atau enggak nanti pe doang ya. Pe doang tadi mana? Kok nggak hilang? Ya kok nggak ada? Harusnya pe doang ada di sini. Ya, per misalnya kayak tadi tuh permakaman, dia itu biasanya kayak ke tempat atau lokasinya lah. Perjudian, ke tempat berjudi. Terus tadi itu ya ada persebaran bentuknya istilahnya gitulah. Terus ada permukiman. Hasil memukim misalnya gitulah ya. Terus ada ini kayak sapu, kayak penyapu, ya, penyuka dan seterusnya. Karena dia sama kayak imbuhan pe itu sama kayak me, ya. Pem ini sama kayak pemberontak, ya. Pem apa lagi? Pembasmi, ya. Kalau pen itu kayak yang tadi tuh penari, ya. pen pendidik dan lain-lain. Ya, biasanya po itu paling banyak bermakna orang sih sebenarnya. Lo po itu biasanya dia bermakna proses. Ya, kayak pemakaman, pemandian, ya. Terus ada penguburan, dari kata kubur dia ya. Penguburan berarti nggak masuk di sini. Eh, pokoknya gitu. Kalian bisa lihat tahu dia proses dia dari imbuhannya. Pokoknya kalau udah pe itu kebanyakan dia proses kayak pemakaman, pemindahan itu kan ya. Terus kayak pe apa lagi? Pe pe dan banyak lagi lah. Penulisan itu berarti bentuknya. Pokoknya gitu Oh, ya. Ya, kalau pemukiman itu apa ya? nih gini ya. Jadi biar bisa bedain tuh antara pemukiman sama permukiman. Nih, pemukiman warga anggap warga Duren Sawit pemukiman warga Duren Sawit ke permukiman lo kapital deh karena ini nama pemukimannya
ke permukiman Duren Baru berlangsung dengan lancar misalnya. Ya, misal nih, kakak punya seperti ini. Jadi pemukiman di situ maksudnya proses memukimkan. Jadi di situ ada pergerakan lah istilahnya. Jadi ada kayak dimukimkan lah istilahnya ya. Ini biar bisa beda ini. Ya. Pemukiman di sini maksudnya proses memukimkannya, ya. Ini proses memukimkan, sedangkan yang ini tempat memukimkan. Jadi ini lebih kepada tempatnya, ini lebih kepada proses memukimkan. Ini dulu masuk di soal SBMPTN tahun 2018 kalau nggak salah. Ini pernah masuk. Pemakaman juga bisa tuh, kayak di sini. Pemakaman korban COVID-19 berlangsung di permakaman umum Kalibata. Titik. Ya, misal seperti itu nih. Nah, pemakaman di situ maksudnya proses memakamkan. Jadi proses pemakaman korban, nah itu dilakukan di permakaman umum seperti ini. Ini harusnya tempat. Kak, berarti yang betul itu permakaman umum dong, harusnya iya. Ya. Tapi karena kebiasaan masyarakat udah ke sana pemakaman, ya. Padahal pemakaman itu maknanya adalah prosesnya. Sama kayak ini nih, persebaran. Persebaran penduduk, ya kan, di Indonesia sejak dahulu sampai sekarang, atau gini aja deh, penyebaran benih berlangsung dengan baik. Ya kayaknya kalau persebaran nggak bisa digandeng kayak gini sih. Ya, ini cara bedainnya nih. Pokoknya kalau udah ketemu nih dua kosakata ini biasanya dia emang sering dipakai karena ya itulah ya. Kalau pemakaman sama pemukiman itu mereka prosesnya. Berarti kalau permukiman atau permakaman, oh berarti dia masuk ke tempat lokasi terjadinya proses itu sendiri, misalnya gitu. Bisa ya. Sebenarnya itu apa ya? Kalau dilihat, Kak, cara bedanya gimana? Berarti kalian tinggal lihat kosakatanya nanti, ya. Kosakata itu bentuknya gimana? Kayak gini nih. Oh, pengebom berarti orang yang mengebom. Terus ada pengemudi, ya enggak, orang yang mengemudi. Terus ada penyapu, ya, penyuka, ya. Terus ada pemberontak, ya. Terus ada pembasmi, penari, pendidik, pemakaman dari kata makam, pemandian dari kata pean. Sama aja sih sebenarnya, ya. Itu. Terus kita lanjut dulu. Kita ketiga. Dua ya. Sejak tahun 1930 ini harusnya pakai koma nih di sini. Karena kan di sini keterangan tuh, di sini harus pakai koma. Sebagian besar ini jadi subjek nanti. Bla bla bla. Oke, tinggal di Pulau Jawa. Padahal di sini udah betul. Luas kepulauan itu kurang dari 7% dari luas total wilayah daratan Indonesia. Oke, memang di sini doang ya yang salah nih. Ya, itu dua. Berarti dua yang salah. Terus kita cek 3. Berikut adalah tabel persebaran penduduk Indonesia di 3 wilayah. Ingat, kalau kalian mau pakai berikut, kalau dia berupa perincian data kayak 1, 2, 3, 4 sampai ke bawah, berarti kalian pakai namanya titik 2. Kebetulan di sini dia pakai gambar atau tabel. Jadi kalau pakai tabel kalian cukup pakai titik aja ya. Kalau berupa perincian kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke bawah, itu kalian pakai titik 2. Kalau cuma disajikan dalam bentuk tabel kayak gini nih, atau gambar atau apalah segala macam, dia tidak perincian, berarti kalian cukup pakai titik. Jadi ini udah betul. Ya. Lanjut. Kita ke yang ada duanya berarti harus kita analisis semua nih. Namun, oke di sini betul namun secara perlahan persentase penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa menurun.
Yakni, oke betul ya, dia konjungsi yakni harus pakai koma sebelumnya. Yakni sekitar sekian pada tahun 2000 menjadi sekian pada tahun 2005. Gak ada masalah. Kita lanjut ke berikutnya. Sebaliknya, ingat, sebaliknya harus pakai koma. Ya, karena sebaliknya itu konjungsi antar kalimat. Antar kalimat. Jadi kalau antar kalimat kayak gitu tuh, kalian jadikan dia koma tuh. Sebaliknya, persentase bla 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 dia betul. Selain itu, nah dia harus juga koma karena dia antar kalimat satu ke kalimat yang lain. Berarti yang salah kalimat 2, 5 dan 6. 2, 5 dan 6 berarti 2 dan 4. Berarti jawabannya adalah C ya. A, B, C. 1, 2, 3 A. 1, 3 B. 2, 4 C. Oh ya, berarti C. Kak. Ya. Yang sejak tahun 1930 tadi salah kenapa ya? Itu keterangan. Jadi kalau kalian pakai keterangan di awal kayak gitu, itu harusnya pakai koma. Ya. Kalau misalkan dia pakai preposisi ya. Mana tuh tadi? Nah, sejak. Ya. Sejak tahun 1930 itu kan keterangan tuh. Nah, sebenarnya dia nggak pakai koma juga bisa. Misalnya, sebagian besar dari penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, padahal luas kepulauan itu sekitar kurang dari 7% dari total luas wilayah Indonesia sejak tahun 1930. Nah, kalau gitu kalian nggak pakai koma. Kalau misal keterangannya udah di awal kayak gitu, berarti kalian harus pakai koma. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Kak. Oke. Oke ya, nggak ada lagi, kita lanjut dulu. Oke. Ya bentar, kakak belum screenshot juga. Oke, kita lanjut dulu. Kita cek dulu jawaban kalian. Tadi kita udah nomor 37 ya. Sekarang kita ke 38 nih. Oke, 38 kayaknya perlu juga nih. Coba. 38 kita cek. Oh. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi tabel di atas. Oke. Kita cek dulu. Dia itu sesuai dengan isi tabelnya. Perkembangan jumlah penduduk di Jawa dan Madura pada tahun 2000 sampai 2005. Oke. 2000 sampai 2005 itu lebih besar dibandingkan dengan periode yang lain. Ingat, kalau udah periode kayak gini, kalian harus hitung nih, ya. Hitung. Di sini ada 3 periode di situ. Ya, coba kita cek dulu lah ya. Jawa Madura itu ada 3 periode. Ada dari 1990, 1995 itu periode 1. Periode 2-nya dari 1995 2000 ya. Dia 2000. Terus dari tahun 2000 dia ke 2005. Itu periode, 3 periode. Jadi cara ngitungnya kalian berarti kurang-kurangin gitulah. Ya, karena kan di sini lebih kepada persentase ya, lebih besar di sini. Oh, berarti kalian ngitung. Oh, berarti ini salah satu jenis contoh soal kuantitatif dalam tabel. Ini kenapa ada di bahasa Indonesia ya? Oke, berarti kita harus ngitung nih ya. Kita harus ngitung. Berarti kalau 107 ya. Aduh, ini kemampuan kuantitatif kakak tidak terlalu ini sih sebenarnya. 11,4 ya. 104,7 lah ya. Berarti ini tahun sekian itu 7,1. Terus 1995-nya itu berarti dari 114,7 kita ambillah itu 0,3. Itu berarti 6,6. Kalau kita ambil lagi dari sini ke sininya, itu kan berarti 121,3 kita kurangin aja 128,5. Oke, itu 7,5. Oke, kalau kita ambil nih ya, jumlah penduduk pada periode 2000 ke 25 itu lebih besar dibandingkan dengan periode yang lain. Kalau kita perhatikan periode lain sekian, oh berarti memang ini paling tinggi atau lebih besar. Oke, pernyataan 1 betul.
Ya enggak? Kita ke pernyataan 2. Perkembangan jumlah penduduk di Kalimantan. Oke, kita pindah ke Kalimantan. Ya, periode 1990 ke 1995 itu lebih kecil dibandingkan yang lain. Oke, kita ambil tuh ya. Periode untuk Kalimantan itu ada sama, hampir sama ya. Berarti anggaplah kita taruh sini nantilah. Oke, kita ngitung lagi. 9.1 10,5. Oh, berarti itu 1,4 lah. 1,4. Terus di situ ada 10,5. Kita ambil 11,3. Jadi ini kakak kasih tahu caranya aja ya. Kalau nanti mungkin keluar di UTBK, itu terserah kalian. Kalian mau ngerjakan atau mungkin kemampuan kuantitatif kalian cepat, kalian nggak apa-apa kerjain buat tambahan soalnya. Kalau kakak nih ya jadi peserta mungkin akan kakak tinggalin karena dia akan mengambil beberapa waktu gitu kan. Oke, jangan contoh ya, contoh nggak baik nih kakak kasih. Oke, ini 0,8 juga. Berarti yang paling kecil, yang lebih kecil itu bukan di bentar. 19 ini ya berarti. Ini ya. Padahal dia paling besar ya, 0,8 lah paling kecil lah ya. Oke, ini salah pernyataannya. Kita ketiga, perkembangan jumlah penduduk di seluruh wilayah periode ke periode relatif tidak jauh berbeda. Oke, dari ke sini itu juga tidak jauh berbeda ya. Dia cuma bertambah 0,7 komaan lah ya. Kalau ini dia tinggal nambah sekitar 6 komaan lah. Ini dia nambah 1 sampai 0, oke bisa lah, simpan dulu. Perkembangan jumlah penduduk di Sumatera pada tahun 1902 sampai ke sini. Oke, kita ke Sumatera sekarang. Jadi biar tahu cara ngitungnya lah istilahnya ya. Jadi konsepnya untuk soal seperti ini kalian periodein satu-satu ya. Itu kan 36,5 ya. Kita ambil di situ 40,8. Itu 4,3-an. Berarti kalau 40,8 kita ambil situ 42,5. Ya, itu sekitar 1,7. Terus kita ambil 42,5-nya itu kita kurangin ke 46,0-nya. Itu sekitar 3,5. Ya. Kalau kita ambil di sini nih ya. Oke, di soal itu perkembangan jumlah penduduk di tahun yang ini ya, itu lebih besar dibandingkan yang lainnya, padahal lebih besar pada yang lain ya. Perkembangan jumlah penduduk di Sumatera pada 1995 ke 2000, berarti yang ini ya, bukan yang atas ya, salah ngurungin, berarti itu salah ya. Nah, berarti ini salah, berarti yang kemungkinan betul itu yang ini 1 sama 3, berarti jawabannya yang B, seperti itu. Pokoknya kalau misal kemampuan kuantitatif kalian udah, karena membaca tabel tuh gitu, jadi kita nggak yang berkaca pada kayak, oh ini tabel nih kayaknya bahasa Indonesia semua nih, jadi semua nih harus kita raba-raba per kalimat dan seterusnya ya. Oke. Pokoknya gitulah. Kalau kemampuan kuantitatif kalian itu bagus, itu kan bisa tuh ngitung tuh cepet. Kalau kakak kebetulan nggak terlalu cepet dalam ngitung, jadi pokoknya kakak udah kasih tahu konsepnya lah. Itulah. Oke, kita lanjut dulu. Pokoknya gitulah konsep jawabnya. Untuk nomor 38, kita ke 39 nih. 39 kayaknya juga sama. Pokoknya tabel itu jadi ngomong tuh di penalaran umum. Ya, judul lagi, ya ampun. Pokoknya gitu ya. Judul itu kalian cari dulu ide pokok masing-masing teksnya. Ya, baru kalian tentukan nih apa nih sebenarnya yang dibahas di sini sebenarnya apa. Misalnya gitulah ya. Kita cari ide pokok, baru kalian tentukan nih judulnya apa. Ingat judul itu berupa klausa ya, bukan berupa frasa, bukan klausa. Ingat itu aja tuh, ya. Bisa lah. Sama kayak konsep yang tadi tuh, kalian cari ide pokok, di sini jawabannya B, kalian cari ide pokok, terus kalian tentukan nih, oh ini masuk kemana, seperti itu. Hampir sama lah sebenarnya. Contohnya frasa sama klausa itu kayak gimana, Kak? Oke, frasa sama klausa itu kayak gini nih. Oke, sebenarnya tadi kakak udah bahas ini juga sih sebenarnya nih.
Nah, oke, seperti ini nih. Frasa, ya, frasa itu dia gabungan kata, dua kata atau lebih, ya. Tetapi dia itu nggak berbentuk predikat. Contohnya kalimat satu ini. Kalimat satu. Contohnya di contoh satu ini nih. Pembangunan tol lintas Jawa Nasional. Jadi kadang judul itu nggak yang harus sedetail kayak kalimat. Nggak. Intinya udah kelihatan. Apa itu inti frasanya? Pasti pembangunan dong. Pembangunan apa? Pembangunan tol. Tol apa? Lintas Jawa. Ya, secara nasional. Jadi dia bisa dilihat tuh, dia nggak bentuk predikat. Beda halnya dengan kalimat contoh kedua. Kalau kita lihat contoh kedua, pembangunan tol melintasi Jawa. Dia udah jelas melintasi itu udah jadi predikat. Karena dia tidak berupa frasa, dia luntur. Ini bisa jadi frasa, tapi yang ini dia nggak bisa. Seperti itu ya. Jadi dilihat aja nih kayak gini nih. Jadi judul itu dia seperti ini bentuknya, bukan berupa kalimat seperti ini. Kadang klausa, kalimat itu kan sama aja ya sebenarnya. Jadi kalian cari dulu dia bentuk predikat atau enggak. Di sini kan predikat harusnya, dia enggak predikat. Nah, kenapa? Yang contoh satu ini dia lebih kepada klausa, contoh kedua dia lebih ke contoh pertama itu lebih ke frasa, contoh berikutnya kedua itu dia lebih ke klausa. Seperti itu, ya. Jadi ada kayak predikat gitu loh kalau klausa itu. Oke, Kak, makasih, Kak. Oke, siap. Kita ke berikutnya deh. Kayaknya 40 aman deh ya. 40, 41. Simpulan bisa lah. Sama aja, simpulan sama teknik yang tadi itu sama aja. Tinggal kalian betul-betul pahami di mana letak itunya 41 deh ya. Kita ke 42 ini apa ya? Biar kena semua nih pembahasannya 42. Oh ini. Oh. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke, kita fokus ke paragraf 1 dulu. Ya, paragraf 1 itu kelihatan gunung berapi merupakan salah satu objek alam yang mengagumkan namun menyimpan kekuatan berapi-api dan seterusnya lah ya. Kita langsung fokus ke sini nih. Yang A, Gunung Agung memiliki mata air yang kering. Gunung Agung memiliki mata air yang kering. Coba kita lihat di sini. Kering, mana kering? Oh, ininya. Keringnya mata air. Oh, ini ciri-ciri gunung yang mau meletus. Ya, gunung yang akan meletus itu kenaikan suhunya di sekitar. Selain itu terdapat ciri-ciri seperti kekeringan mata air, bukan gunung agung. Ya, gunung agung di sini, nih ya. Beberapa gunung berapi yang tercatat berbahaya adalah gunung agung, gunung ini, gunung itu, dan seterusnya. Jadi untuk pernyataan A itu udah jelas salah. Gunung agung mengeluarkan lava yang berbahaya. Ingat, yang maksud apa mengeluarkan lava berbahaya itu mana sih lava? Ini berarti ya. Mengeluarkan lava dan batu udara yang dapat membahayakan. Ingat, dia meletus, bukan gunung agung doang ya. Semua gunung ya memiliki lava, istilahnya gitu. Gunung berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Gunung nggak berbahaya, tapi kalau meletus itu berbahaya. Istilahnya gitulah ya. Terus ke D, Gunung Agung memiliki suhu yang lebih tinggi dari gunung lainnya. Apakah di situ disajikan? Nggak ada ya. Nggak ada. Gunung Agung menyimpan material yang dapat dipancarkan kapanpun. Oke, coba kita cek. Gunung Agung, ya, Gunung Agung, gunung ini karena mereka kan merupakan gunung berapi yang tercatat ya berbahaya. Tadi di atas udah dijelasin tuh ya, gunung berapi itu memiliki bla 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 segala macam. Berarti betul yang E. Ya, ingat ini masuk ke penalaran. Jadi nalar kalian di sini dibutuhkan. Jadi Gunung Agung itu kan termasuk gunung berapi tuh. Nah, kenapa dia menyimpan material yang dapat dipancarkan kapanpun seperti itu. Ya. Oke, kita ke 43. Ini 43 sama, hampir sama. Coba kita cek. 43. Berdasarkan paragraf 1, jika gunung berapi tidak
mengeluarkan lava, batu. Manakah di bawah ini simpulan yang benar? Oke, berarti kan di sini kita cari dulu ya, premisnya kita cari dulu. Apabila meletus, ya ini anggaplah kita jadiin P, Gunung Merapi akan mengeluarkan lava, itu kita jadiin Q. Ya, ini Gunung Berapi mengeluarkan lava. Oke, ini anggaplah kita jadiin Q. Ya. Berarti kita tinggal tulis aja jika P, nih ya, jika P maka terjadinya Q. Ya enggak? Kalau misalnya negasi P itu maka negasi Q. Jadi langsung aja kita ambil kesimpulannya di situ. Ya, kesimpulannya adalah gunung berapi tidak meletus karena di sini pernyataan premis satunya atau ini ya meletus P. Jika negasi P maka negasi Q. Seperti itu. Ya, berarti jawaban di sini udah betul yang B. Gunung berapi itu tidak meletus. Seperti itu. Ingat, ini penalaran ya. Lanjut. Kita ke 44. Atau 44 kita lompati ya, karena udah banyak yang betul. Coba 44 apa tuh? Oh, masih soal yang sama ya. Berdasarkan paragraf 1, apabila di suatu gunung nih apabila di suatu gunung berapi terjadi kekeringan mata air, suara gemuruh yang enggak di sekitar gunung, manakah di bawah ini yang pernyataan betul? Oke. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu nih di sini nih ya. Kita perbesar deh. Tadi udah ada gemuruh lah segala macam. Nah, berarti di sini ya, jika ada kekeringan mata air, suara gemuruh, terus migrasi hewan di sekitar gunung, ya kan? Berarti kita cari pernyataan berikut sebelumnya. Pernyataan sebelumnya apa ya? Gunung yang akan meletus biasanya mengalami kenaikan suhu di sekitarnya. Terdapat ciri-ciri lain. Oh, berarti gunung tersebut akan meletus. Karena kan ini jadiin P nih. Anggap dia jadiin P. Ini jadiin P. Biasanya mengalami ini Q. Ya kan? Begitu juga dengan yang lainnya ini. Karena dia tambahan. Ya. Jika P maka Q. Jika Q maka P. Ya. Jadi di sini udah betul nih. Gunung tersebut akan meletus. Bukan telah, tapi akan. Ini ya. Thread seperti itu. Bisa lah. Clear dulu deh. Oke, kita ke 45. Oke, di sini kita ke 45. Kecilin dulu kali ya. Berdasarkan paragraf 3, paragraf itu paling bawah ya. Oke, coba. Manakah pernyataan di bawah ini paling mungkin? Ingat, kalau ada pertanyaan paling mungkin, nih ya, kemungkinan itu biasanya kita dapat berdasarkan data yang tersaji di teks. Ya, jadi kita nggak bisa mengada-ngada, istilahnya gitu. Oke, kita lihat di sini kemungkinannya. Gunung Merapi terletak di sebelah utara Yogyakarta. Gunung tersebut memiliki tinggi sekitar tercatat mengalami erupsi berkali-kali. Beberapa catatan menunjukkan indeks letusan yang tergolong tinggi. Berdasarkan 15 data tercatat sejak 1780, setiap kali Gunung Merapi mengalami erupsi, itu akan diikuti istirahat 3 sampai dengan 4 sampai 5 tahun. Ya, berarti kalau dia udah meletus nih ya, gunung ini udah meletus nih, Gunung Merapi, maka dia akan diselingi istirahat nih ya selama 3 atau enggak 4 5 tahun baru lagi meletus lagi, dan terus ada istirahat jeda lah istilahnya. Jadi kita lihat di sini akan erupsi secara rutin dan diselingi dengan masa istirahat. Akan erupsi secara rutin dan diselingi dengan masa istirahat. Coba simpen dulu. Akan erupsi setiap tahun dengan letusan yang tinggi, enggak juga ya. Membahas yang namanya apa?
letusan gunung tinggi di berikut itu tidak akan tinggi lagi, ya kan? Kita buang ini dulu deh. Sebelum tahun 1780, masa istirahatnya kurang dari 3 tahun. Kita nggak bisa ambil kesimpulan kayak gini, karena di pernyataan kita tidak ada. Setelah tahun sekian, masa istirahatnya lebih dari 5 tahun. Di sini udah jelasin kan, sejak 1780 itu masa tahunnya segini, 3 sampai 5. Berarti ini enggak. Oh, berarti A ya. Bener nggak sih jawabannya? Apakah kakak yang salah? Oh ya, A. Ya, seperti itu cara analisisnya. Ya. Dijelasin simpulan yang ada dan sama ataunya. Oh, itu yang ini ya? Kayak yang konjungtif itu ya? Jadi kalau konjungtif itu, ini kakak jelasin sepengetahuan kakak aja ya. Soalnya kakak juga nggak, apa maksudnya bukan spesialisnya apa ya, penalaran umum enggak. Cuma kakak memang tahu lah dikit-dikit istilahnya gitu. Karena penalaran umum itu sebenarnya mereka ada kelasnya sendiri gitu loh. Jadi itu kayaknya disjungsi gitu deh, kalau nggak salah tuh ya. Kayak yang dan atau itu dia masuknya ke disjungsi atau konjungsi, disjungsi gitu-gitulah pokoknya. Tapi kalian bisa ingat rumusnya, dulu kakak pernah belajar sih kalau yang itu. Jadi dia itu nanti ambil kesimpulan berupa disjungsi. Ya, dia ambil kesimpulan berupa disjungsi. Terus ada konjungsi kalau nggak salah tuh. Konjungsi. Terus ada juga implikasi. Implikasi itu biasanya kayak negasi gitu sih. Jadi kakak ambil dua ini deh, yang ada dan sama ataunya. Ya, disjungsi itu biasanya kalau nggak salah tuh ya, kakak singkatnya gini nih. Kalau konjungsi dia singkatnya ke bawah gitu. Ya, makanya kenapa kalau kalian udah ketemu si itu yang ada kayak dan atau apalah istilahnya itu, ya, dia itu sebenarnya sama atau ekuivalen dengan ini. Kayak misalnya pernyataan ki deh ya. Misal kita ambil kayak pernyataan ki dan pernyataan p dulu deh. Kok langsung ke ki sih? Pernyataan ki ini kalau nggak salah, kalau yang ini nih atau deh. Ini juga dan. Karena dia konjungsi ini dan ini, istilahnya gitulah. Kalau misal pi atau ki tuh ya, dia itu ekuivalen dengan negasi. Ini kok negasi sih? Harusnya pi dan ki ya. Karena dia nanti kalau misalnya negasi, dia nanti ekuivalen dengan negasi p dan negasi ki. Oh ya, berarti kayak gini nih. Ya. Kalau yang dan itu sama aja, kebalikan deh kayaknya itu. Ya itu semua tahun kakak ya. Soalnya kakak dulu belajarnya gini. Jadi kalau nanti kalian apa ya, mungkin ada sumber lain yang didapat, mungkin bisa dibantah sih yang ini. Cuma ini yang pernah kakak pelajari sih, masalah disjungsi sama konjungsi. Jadi kalau misal dia sebenarnya sama aja. Ya. Ya. Kalau misalnya dia negasi P dan Q, maka dia ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Jadi sebenarnya sama aja sih dia. Ya itu kayak disjungsi sama konjungsi gitu. Ya, itu yang kakak ketahui sih perihal disjungsi sama konjungsi. Kalau yang kan ada tuh soal yang agak ribet tuh ya, yang ada sebagian itu kadang dia membingungkan. Yang ada sebagian terus semua itu kadang kakak juga keliruin di sana. Cuma kalau disjungsi sama konjungsi kalian bisa lihat di rumus ini nih. Jadi kalau tentukan dulu tuh p-nya. Jika p dan q mungkin nanti jadinya gini gitu kan. Jadi dia nanti bisa dilihat tuh konjungsinya yang mana yang dipakai. Kalian bisa pakai atau enggak salah satunya seperti itu. Ya. Sebenarnya kakak nggak terlalu berkompeten di sini sih. Maksudnya nggak terlalu yang kayak spesialisasi di, kan kakak spesialisasinya di bahasa nih ya. Maksudnya nggak yang sedetail ketika kakak jelasin di bahasa gitu loh. Karena bukan spesialisasinya gitu. Karena sebenarnya yang namanya penalaran umum itu ada kelasnya masing-masing. Tuh ya. Makanya di situ. Ya, kayaknya kalian kan kemarin katanya belajar di awal doang ya. Jadi berikut-berikut itu nggak terlalu di ini. Pokoknya gitulah.
Ya, kalau ada dan sama atau itu tinggal kalian jadi ininya aja. Dia itu ekuivalen kayak gini nih. Jika ada P atau Q, maka dia ekuivalennya sama P atau Q. Dia sama. Cuma kalau sepengetahuan kakak ya, kakak kemarin ingat beberapa soalnya, tapi kakak lupa sih. Agak lupa dikit. Kemarin itu yang paling banyak di soal UTBK itu, dia bukan yang ada sebagian itu enggak, tapi yang jika ini maka ini gitu doang sebenarnya, tapi ya gitulah ya. Pokoknya gitulah. Ini untuk diskusi sama konjungsinya itu sepengetahuan kakak ya. Mungkin nanti ketemu sumber lain, nggak apa-apa, jangan dipakai sumber kakak ini. Ya. Kalau lihat tabel itu, relatifnya meningkat atau stabil? Kalau lihat yang mana tuh? Yang ini, grafik yang ini. Iya. Oh, oke, kita tinggal lihat dulu deh. Ya, kita tinggal lihat dulu. Apakah dia, ini kan meletus ya ini. Ini meletus. Ya, kemudian dia nggak meletus, dia nggak meletus. Kemudian meletus lagi, dia nggak meletus. Ya, nggak meletus lagi sampai ini. Terus tiba-tiba meletus lagi, nggak meletus. Meletus lagi, nggak meletus, meletus lagi. Oke, kalau kita lihat di sini, ya, setiap meletus, dia tuh selalu diikuti masa istirahat. Meletus lagi, dia diikuti masa istirahat. Meletus lagi, dia masa istirahat. Meletus lagi, istirahat. Harusnya di sini ada istirahat lagi. Ya, dia bisa disebut. Karena apa? Dia konsisten. Setiap meletus, dia pasti diikuti si masa istirahat itu sendiri. Kalau dilihat dari dia apa ini sebutannya ya? Grafik lah ya istilahnya. Seperti itu ya. Jadi dia bisa disebut. Karena bisa kalian lihat lah, pokoknya dia tetap ya, kalau dia tetap kayak gini, oh berarti dia masuknya ke sana juga. Seperti itu. Meskipun kalau kita lihat kan dia berantakan sebenarnya ya. Tapi dia setelah meletus, dia istirahat, meletus, istirahat, meletus, istirahat, dia masuk ke sana. Ya. Oke. Oke. Jadi sebenarnya kalau analisis grafik itu memang cara bacanya gitu sih. Kita nggak yang muluk-muluk kayak yang baca teks itu enggak. Nah, oh iya kakak nanti 15.50 ada hal yang ingin kakak sampaikan sih. Jadi kakak langsung ke sini aja deh ya. Kita ke 47. Karena ini kelas terakhir kita, jadi istilahnya perpisahan. Ya ampun perpisahan. Oke, sini ya. Berdasarkan grafik 1, berdasarkan grafik 1 nih. Pada tahun berapakah Gunung Merapi menunjukkan VEI kedua tertinggi? Ya, ingat. VEI kedua tertinggi. VEI itu dari ini nih. Semua ini disebutnya VEI. Ya, karena di sini dari sini soalnya. Kakak ngeliat dari sini. Bukan sok tahu ya, tapi lihat dari situ. Nah, kita lihat di sini. Ya, ingat, di sini menunjukkan VEI kedua tertinggi. Ini semuanya VEI. Ya, ini 1. Ini 2. Ini 2. Ini ke sini. Ya, ini juga ya. Kalau kita lihat di sini jawabannya C. Dari 1930 ini kurang gede. Biar kelihatan angkanya. Nah, oke deh. Ya. 1920, berarti langsung aja kalian kurung tuh ya. 1920. Pokoknya kalau udah membaca gini, kalian perhatikan soal, memang harus paham soal sih sebenarnya. 1920 ke 61. 61 kita punya di sini. Ya. PEI kedua tertinggi. Kalau kita ambil tuh ya, di sini ya. Dia nggak ada ya. Dia baru 3 doang. Ya. Kalau kita ambil 2 ke 56 deh. 56 mana 56? 56 ini. Dia juga enggak. Kedua tertinggi baru ini kan. Terus dari 1930, mana 1930 ini berarti ya. Ini kan udah ada tinggi tuh. Terus dia ke 1961. Ke ini berarti. Ya, berarti kan ini dari 3 tuh. Dia kedua. Dari 3 ke 2. Terus dari 2 ke 1. Berarti ini ya. Simpan dulu. 1930 ke 2010. 1930. Ini berarti ini. Ke 2010. Ya, kita kan nggak tahu dia berapa ya. Berapakah menunjukkan VEI kedua tertinggi? Gitu nggak sih cara bacanya? 1961 ke 2010.
ke sini ya. Bukannya lihat yang tertingginya dulu Kak. Yang Iya harusnya tertinggi. sih. Kan Harusnya 2010. Berarti yang keduanya di bawah itu. Ya gitu kali ya. Tapi kalian pada jawab apa sih? Ini banyak betul kok. Ya nggak sih? Atau kakak yang 46 ya? Iya betul ya. Atau gimana ya cara bacanya itu? Oh yang kedua. Oh yang kedua tertinggi ya. Oh iya kedua tertinggi. Pokoknya gitulah ya. Berarti kalian paham. Kakak sebenarnya nggak paham sih di sini. Tapi semoga kalian paham lah. Karena baca grafik itu sebenarnya udah yang, aduh, ini skill dewa sebenarnya. Oke, karena kita udah 15:51 ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin kakak sampaikan. Karena ini pertemuan terakhir juga. Kalian mau perang nih istilahnya. Ya, itu tadi yang kakak sampaikan. Kalian itu istilahnya di sini kan UTBK itu udah yang apa ya? Kalian udah melalui proses nih udah, ya enggak? Kita udah bantu kalian mengasah pedang. Istilahnya pedang itu kemampuan kalian, istilahnya gitu. Ingat itu ada 3 hal yang harus kalian ingat. Tadi yang kakak sampaikan itu kalian ada akademik kalian, itu harus dijaga. Fisik kalian harus dijaga. Ya, mental kalian juga harus dijaga. Pokoknya 3 hal itu betul-betul harus kalian jaga tuh, 3 hal itu. Karena kenapa kalau akademik nih misal nih ya, kalian ada materi yang kurang paham nih misalnya ya. Kalian bisa review deh. Review materi yang pernah kita bahas di YouTube Zenius Center atau enggak kalian bisa buka CBT-nya ya. CBT Zenius Center di Math Abilities. Nanti bisa kayaknya dikirim dari kakak-kakaknya deh. Ya, kakak adminnya. Jadi di sana kalian bisa latihan-latihan. Kalau misal dari sana kalian kurang nih, misal, Kak, saya kurang di sini nih, Kak. Kurang apa ya? Kalimat nih kayak pemisah satu paragraf itu jadi 2 paragraf itu saya kok nggak bisa-bisa Kak ya, misalnya seperti itu. Boleh tanya ke Kakak langsung nggak apa-apa ya, ya WA kayak atau line juga nggak apa-apa sebenarnya. Pokoknya itu, kalian akademik ini udah jadi kunci nih ya. Selain akademik kalian fisik. Karena kalian yang akan berperang di UTBK nanti. Fisik kalian harus kuat ya. Maksud kuat gimana? Ya jangan sampai sakit lah ya. Hamin berapa tiba-tiba sakit jangan sampai. Nah, kenapa? Di situ kalian harus jaga pola hidup dari sekarang ya. Pola hidup kayak yang olahraga lah. Gak usah ke gym ya. Gak usah ke gym. Kalian cukup olahraga ringan aja di rumah kayak mungkin yang cowok bisa push up lah atau enggak sit up lah, atau yang cewek mungkin barbel yang 2 kiloan lah atau apa istilahnya kayak peregangan otot lah istilahnya gitu. Pokoknya apa ya istilahnya badan kalian itu bugar gitu loh. Karena kalau udah badan sakit udah nggak bisa mikir gitu kan. Soalnya dulu pernah tuh ya siswa kakak dia itu sempat makan apa gitu ya, seblak atau apa gitu kan kurang tahu. Kakak juga kurang ngerti kenapa dia mau makan seblak hamin sekian ini. Dia tiba-tiba sakit perut dong, sakit perut gara-gara makan seblak itu sendiri. Makanya kakak selalu ini kan ingatkan kalian jaga pola makan, pola hidup lah istilahnya ya, mulai kayak pola makan. Oh tidur juga tuh, ya makanan tadi udah, tidur nih. Ya, kalian boleh belajar dari jam sekian sampai jam sekian boleh aja, ya. Tapi ingat pola tidurnya dijaga. Mungkin dari kalian mungkin ada yang 4 jam tidur cukup, mungkin ada ya. Kakak juga seperti itu. Kakak itu biasanya 5 jam itu udah cukup. Mungkin dari kalian mungkin ada yang 6, ada yang 7 mungkin atau 8 mungkin, 12 mungkin. Pokoknya tidur dicukupin dulu, ya. Karena istirahat sama belajar itu betul-betul harus diimbangkan. Karena otak itu betul-betul bekerja keras di sana, makanya nanti lelah dong jadinya. Pokoknya itu ya. Jadi pola hidup itu betul-betul kalian jaga. Kayak olahraga, pola makan, sama pola tidurnya itu harus dijaga. Oh iya, satu lagi. Apa ya, biar enak tuh ya. Kan nanti kalian UTBK tuh ada yang pagi tuh ya. Ada yang pagi, ada yang sesi kedua. Nah, untuk yang pagi tuh, minimal kalian sarapan dulu lah. Ya, mungkin minimal sarapan dulu. Mungkin ada yang Kak gak biasa sarapan, biasalah kalian minum susu, segelas susu lah atau enggak ditambah pisang tuh ya. Karena pisang itu agak baik banget tuh menjaga stamina tubuh ya. Jadi kalian makan pisang setidaknya 1 atau 2 lah sama susu lah istilahnya. Ya, kalau memang nggak terbiasa sarapan. Kalau yang udah terbiasa sarapan, mungkin sarapan aja langsung. Makanya kemarin kan yang bilang gini, Kak, kalau saya sarapan pagi tuh kadang kayak kebelet gitu kan. Ya, dikira-kira lah. Biasanya kalian kalau makan apa jadinya kebelet, kalau misal minum susu atau apa pisang mungkin bisa dicoba dari sekarang lah pagi tuh ya atau apalah. Pokoknya stamina kalian tuh betul-betul dibutuhkan di situ fisik ya. Oh, satu lagi di ruang UTBK itu kan dia ber-AC ya.
kalian itu di sana sekitar 3 jaman lebih gitu kan, 3 jaman lah atau 2 sampai 3 jaman lah. Itu kalau udah ruangan ber-AC, Kakak sendiri kalau udah sampai berjam-jam seperti itu tuh Kakak nggak bisa bertahan gitu loh. Mungkin kalian bisa, tapi kan buat jaga-jaga lah ya, kalian pakai pakaian yang nyaman lah istilahnya, yang agak tebel dikit lah. Tapi jangan yang nggak tebel-tebel banget kayak yang orang Eskimo itu nggak juga ya. Kalian pokoknya pakai shawl lah atau jangan pakai shawl ya sebenarnya, pakai ya pokoknya agak tebel lah ya. Pakaian agak tebel, jangan lupa kaos kaki karena biasanya dingin itu dari kaki dulu tuh. Ya. Itu konsentrasi bisa pecah nantinya kalau udah dingin ya kan, tangan udah dingin, itu biasanya konsentrasi udah pecah. Mungkin ada yang nggak kuat dengan sinar apa namanya? Sinar apa sih namanya ini, layar komputer lah, karena kan nanti kalian pakai CBT ya. Jadi bisalah olahraga mata berapa soal, misalnya kalian udah dapat 10 soal nih ya, kalian istirahatkan dulu deh si mata itu, bisa aja kayak putar-putar gitu aja sih, kayak kayak lirik ke sana lirik ke sini lah atau apalah itu ya. Kalau pakai kacamata kan pokoknya siasatilah ya. Hamil satu boleh belajar lagi atau enggak sih Kak? Sebenarnya tergantung kalian sih ya. Kalau Kakak, karena Kakak dulu pernah sempat belajar psikologi ya. Jadi psikologi Kakak dulu sempat belajar gitu. Jadi untuk seseorang yang ingin mengikuti tes atau mengikuti sesuatu hal yang besar bagi mereka, setidaknya H-1 kalian boleh belajar boleh, tapi jangan terlalu keras. Karena kenapa? Kalian itu butuh istirahat H-1 sebelum ujian. Ya. Jadi kalian boleh aja tuh H-1 itu istirahat dulu lah, mengistirahatkan diri boleh, atau enggak sekedar mengingat-ingat lah. Jadi enggak terlalu yang belajar kuat gitu, enggak terlalu. Karena H-1 itu penentu biasanya tuh. Karena kan kadang tuh ada yang SKS sampai malam tuh ya, belajar sampai malam tuh, ya sampai lupa tidur ya kan. Besok-besoknya hilang tuh konsentrasi. Makanya itu betul-betul harus jaga pola. Ya kalau Kakak memang H-1 setiap mengadakan sesuatu itu Kakak biasanya persiapan. Itu biasanya Kakak persiapan. Mulai dari hal-hal kayak yang kartu ya kan, itu kalian harus cetak kartu ya, cetak kartu yang baru tuh karena ada perubahan kayaknya. Jadi kemarin di surat edaran itu kalian disuruh cetak kartu ulang. Jadi kalau Kakak biasanya siap-siap dulu tuh, mulai dari hal-hal yang diperlukan, misal kartu identitas kah, kartu ini, kartu itu segala macam, Kakak persiapkan dulu tuh. Nah, masuk tas. Oke, besok itu perlu apa lagi ya? Gue siapin nih. Oke, butuh ini, butuh ini, butuh ini deh. Udah kelar semua? Ya udah, bisa santai kah atau mungkin kayak baca-baca dikit lah atau apalah. Intinya gitu. Jadi tergantung kalian lah H-1 itu mau dibawakan kemana. Cuma kalau berdasarkan psikologi memang H-1 sebelum acara itu setidaknya kita punya relaksasi di sana. Relax lah istilahnya. Berdoa atau apa segala macam. Gitu ya. Itu. Nah, yang terakhir itu mental. Ini yang paling apa ya? Kakak takutin di sini emang ini. Kakak sendiri memang setiap menghadapi suatu hal besar itu pasti kakak deg-degan itu luar biasa. Deg-degan boleh tapi jangan sampai panik. Itu adalah istilahnya. Biasa kan kita udah persiapan nih, matang segala macam. Tiba-tiba pas di hari tes H-1, tiba-tiba ruangan gue nggak temu nih Kak, misalnya gitu kan. Ruangan gue nggak temu, jadi panik, misalnya gitu. Jadi pokoknya persiapan dari H- sebelum lah. Cari, mungkin kalau ruang tes bisa lah survei dulu lah ya. Atau tempat-tempat yang lain kayak makan lah atau apa itu, segala macam itu pokoknya kebutuhan itu harus kalian tepati dulu. Pokoknya jangan panik. Karena panik itu betul-betul memecah pikiran sama konsentrasi dalam analisis. Ya, jangan sampai yang kayak, oh kok gue masih nomor sini ya? Orang-orang udah pada nomor ini pas ngelirik lah misalnya. Jangan sampai. Dan satu lagi, kalian jangan yang pernah berpikir, oke, gue udah belajar banyak. Kayaknya gampang deh soalnya. Jangan sampai seperti itu. Atau enggak, oh gue udah belajar keras nih, takutnya nanti soalnya ini susah gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Pokoknya tanamkan dalam dirinya, oke, gue udah belajar nih sejauh ini. Gue udah usaha sejauh ini. Gue udah berdoa kepada Tuhan, semoga gue dikasih kelancaran, kemudahan, dan terbukanya pikiran. Istilahnya gitu kan ya. Semoga di ujian ini gue bisa ngasih yang terbaik. Jadi jangan mikirin, oh soalnya nanti mudah nih. Oh soalnya ini terlalu susah nih. Oh, jadi jangan pikiran ke sana. Pokoknya kalian udah percaya sama diri kalian karena kalian udah melakukan proses yang panjang nih sampai sejauh ini. Kalian udah belajar, ya udah kalian berdoa aja sisanya kepada Tuhan. Semoga diberikan keterbukaan pikir lah, istilahnya seperti itu. Kan kadang kita kaget tuh ya lihat soal, jangan sampai ya. Pokoknya panik jangan sampai, berdoa terus berdoa. Ada sisa-sisa waktu lah di sini Hamin berapa gini kan. Jadi seperti itu. Nggak ada yang apa ya, karena di sana itu di ruang itu kan kalian UTBK itu banyak peserta ya.
orang-orang itu di sana sudah melalui proses hal yang sama seperti kalian. Di sana itu mereka sudah melalui proses hal yang belajar, ini, itu, baca soal ini, mungkin soal juga sama, buku juga sama. Tapi yang menentukan nanti adalah mental kalian ketika di dalam ruangan. Itu kalian bisa bawa diri atau enggak. Misalnya gitu. Pokoknya percaya sama diri kalian dulu deh. Ya, pokoknya gue percaya nih, gue bisa ngerjain. Ya, gak usah mikirin, ini ntar soalnya susah nggak ya? Ini soalnya ntar gampang kayaknya deh. Jadi nggak perlu deh. Kayak gue belajar kayak gini nggak perlu. Misalnya seperti itu. Jangan sampai ya. Pokoknya kalian percaya sama diri kalian bisa melakukan apa yang ada di tes UTBK nanti. Seperti itu. Tapi jangan terlalu meremeh atau enggak terlalu meninggikan. Ekspektasi itu jangan perlu. Dan di sini kalian proses udah berjalan, kalian tinggal nunggu hari UTBK itu sendiri. Semua orang yang ada di UTBK itu semua belajar sama seperti kalian. Intinya itu mental, ya. Mental, fisik, dan akademik. Untuk akademik nggak apa-apa. Kalian bisa tanya ke kakak atau lihat di CBT, ya. Itu aja sih yang ingin kakak sampaikan sebetulnya, ya. Karena kita udah 061, karena habis ini kakak sebenarnya ada kelas lagi. Aduh. Pokoknya gitu ya. Pesan dari kakak cuma itu aja. Kalian semangat, karena yang bisa menentukan diri kalian nanti itu kalian, ya. Usaha semuanya itu kalian juga, ya. Tetap semangat dan semoga berhasil di tes UTBK nanti, ya. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Kak. Oke, Masih kakak akhiri Makasih dulu banyak, ya. Kak. Terima kasih. Oke.